Nah kalau ngomong-ngomong nih Mo kan mungkin ada beberapa kasus nih misalnya ya agak horor sih cuma kayak seseorang yang bunuh diri kayak gitu. Lalu saya masuk kamar lagi kok masih berbau. Dan itu saya istilahnya bahasa Jawa itu kambon-kambonan gitu ya. Dan selama 3 hari itu saya masih kambon-kambonan itu. Hai, berjumpa lagi dengan Steve, Sedulur Jetis Podcast. Bersama lagi dengan aku, Paulina Dita Prameswari. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Jadi ada Romo Heri. Halo Romo. Halo. Bolehlah kita siapa-siapa dulu lah ya, sedulur-sedulur Jetis atau sedulur-sedulur kita yang ada di luar sana yang mungkin melihat saat ini kita. Boleh monggo banget Romo disapa-sapa. Ya, sedulur Jetis Podcast semuanya. Halo, semoga semuanya sehat. Saya menyapa semuanya. Oke, udah disapa sama Romo Heri. Pasti penasaran ya, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya? Iya. Oh, iya. Apa Romo, kita mau bahas apa Mo? Apa tuh? Oh iya, apakah itu? Oke, penasaran kan? Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pada waktu dekat ini kan kita bakal ada perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus dan juga peringatan arwah semua orang beriman ya kan Romo. Nah kita pengen tahu nih bagaimana sih makna dari kedua hari raya dan juga ada peringatan arwah kayak gitu. Asal mulanya itu seperti apa dan seberapa penting sih bagi kita umat Katolik memperingati hari-hari itu gitu Romo. Mungkin boleh lah Romo Heri cerita-cerita lah boleh asal mula dari hari raya semua orang kudus dan juga peringatan arwah semua orang beriman tuh yang gimana sih asal mulanya gitu. Asal mulanya itu dari gereja Katolik. Oke, dari gereja. Oh ya gereja boleh. Jadi ini perayaan di gereja Katolik. Maka ini adalah tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Dari tradisi gereja Katolik itu tradisi yang berasal dari para rasul. Ya, kemudian dihidupi oleh gereja sampai sekarang ini. Oke. Hari Raya Semua Orang Kudus itu siapa tuh yang kita kenang? Siapakah itu? Siapa? Kalau kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus itu siapa yang kita? Kok tanyain kan? Oke, kalau Hari Raya Orang Kudus tuh rasul gitu ya, Mo ya. Oke. Semua orang Perlindung kudus, orang kudus gitu. Para rasul, siapa lagi? Pelindung kita, nama pelindung kita, Santo Santa. Pelindung. Kita masing-masing ketika dibaptis kan mempunyai nama Santo Santa. Kalau Santa pelindungmu? Waduh, gak tanyanya bareng ya, Bang. Kalau aku itu Paulina ya, tapi mungkin Paulus ya gitu. Ini kayak gitu. Jadi dari Paulus. Dari Paulus jadi Paulina. Awalnya enggak Paulina Mo, awalnya Paulin, tapi kebetulan kok Paulin tuh kayak suatu ras yang enggak aku banget gitu ya. Terus akhirnya wis Paulina, wae Paulina. Kalau Paulin mengingatkan saya pada merek roti. Aja sebut merek ini nggak ada sponsornya. Nanti aja ya, nanti disensor. Nanti aja Mo. Terus, ya ada para rasul, ada Santo Santa dan sebagainya. Para martir itu kan termasuk orang kudus ya. Orang-orang kudus yang itu. Kita kenang. Nah maka semuanya itu kita rayakan jadi satu di Hari Raya Semua Orang Kudus ini. Tujuannya apa Hari Raya Semua Orang Kudus ini? Tujuannya adalah mengingatkan kita semua bahwa gereja itu dipanggil untuk menuju pada persekutuan orang kudus ini. Jadi semua anggota gereja dipanggil menuju pada kekudusan. Maka kita diingatkan untuk juga mengusahakan kekudusan dalam hidup kita dan semoga kelak kita bisa bergabung dalam persekutuan para kudus di surga. Berarti pada intinya tuh kayak para orang kudus ini tuh membantu kita untuk
menyatukan diri kita dengan kehidupan menggereja begitu ya Romo. Betul. Ya. Jadi persekutuan gitu. Betul. Ya. Semua orang kudus ini menjadi inspirasi kita. Itu dia. Yang hidup sekarang ini kita belajar dari kehidupan orang kudus sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang telah dicontohkan atau diteladankan oleh para kudus ini. Mereka kan juga orang-orang yang pernah hidup seperti kita dan mereka berjalan, memiliki kisah, memiliki cerita hingga sampai nanti menjadi kudus. Maka itu kan juga menjadi jalan bagi kita. Iya benar Romo. Karena kan kita kayak mengidolakan suatu misalnya penyanyi kayak gitu. Jadi kita kayak apa yang dia sukai, terus juga perjuangan hidupnya itu seperti apa, dan itu kadang tuh jadi ini ya semangat kita, motivasi. Nah, ini salah satunya sekali. Juga orang kudus ini kayak misalnya Paulus itu kan kayak seorang tokoh yang berjuangnya tuh, berkorbannya tuh besar gitu ya. Jadi mungkin dari situ Dita bisa lah ya untuk mengadopsi kayak gitu, maksudnya hal-hal yang baik dari orang kudus itu ya kan. Betul sekali. Ya. 100 untuk kamu. Oke, terima kasih. Jadi 100 untuk kita. Oke, lalu Rama kan kita kadang tuh ada juga kan kita nggak ngerti nih budayanya kalau secara lokal dan internasional itu tuh seperti apa sih gereja tuh memaknai dari hari raya semua orang kudus itu gitu. Ya, untuk hari raya semua orang kudus ini ya tentu saja liturginya mengarahkan kita semua untuk bersama-sama mengenang, mohon doa dari para kudus. Jadi memang di hari raya semua orang kudus ini sebenarnya perayaan Ekaristinya tidak jauh beda dari liturgi-liturgi biasa. Lalu hanya yang istimewanya yang membedakan khusus di sini kita merayakan orang kudus, persekutuan orang kudus ini di surga. Lalu untuk apa misalnya kayak liturgi gitu ya, mau kayak warnanya, terus apa tata cara misalnya itu apakah ada hal yang berbeda kayak gitu, apakah sama? Nah, hari raya itu kalau di dalam liturgi ada tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah hari raya. Lalu setelah hari raya ada misa minggu. Pesta. Oh, pesta. Hari raya ini sejajar dengan hari Minggu. Hari raya dan hari Minggu ini sejajar. Lalu kemudian ada tingkatan pesta, lalu ada tingkatan peringatan, ada peringatan wajib, ada peringatan fakultatif, lalu hari biasa. Maka hari raya ini tingkatannya sama dengan hari Minggu. Sehingga perayaan Ekaristi hari raya itu meriah seperti perayaan Ekaristi hari Minggu. Nah itu kan kalau seperti hari Minggu kayak gitu. Nah kebetulan kalau di tanggal 1 itu Minggu ya. Iya. Nah kalau misalnya jatuhnya itu kan pasti diperingati setiap tanggal 1 kan Mo. Betul. Nah kalau harinya berbeda, apakah itu hari Minggunya kita pakai yang apa ya, yang mendekati atau seperti apa setiap hari itu juga gitu kita peringati kayak hari raya kan tidak selalu jatuh di hari Minggu. Hari raya kadang jatuh di misalnya, hari lain. Misalnya gitu Rabu atau Kamis Rabu atau Kamis gitu. Nah, ada dua macam. Ada yang merayakan hari raya itu kemudian disatukan dengan hari Minggunya. Tapi ada juga yang hari raya itu dirayakan pada hari itu juga. Oke, berarti itu tergantung dengan kebijakan gereja gitu kali ya, Mo ya. Ya, nanti maka di dalam gereja itu kan ada kalender liturgi. Iya. Di situ sudah diatur kapan akan dirayakan hari raya itu. Ada yang pada hari itu, ada yang nanti ikut di hari Minggu itu juga. Nah, kalau tadi kan beberapa pembahasan mengenai hari raya semua orang kudus ya, Mo. Nah, apakah itu juga berlaku buat peringatan arwah semua orang beriman? Nah, ini kan itu bedanya apa sebenarnya? Tingkatannya kan lain ini ya. Nah, itu dia. Tingkatannya kan kalau semua orang kudus tadi hari raya. Hari raya. Sedangkan untuk arwah semua orang beriman ini peringatan. Gitu ya. Maka hari raya semua orang kudus ini tentu saja akan lebih lengkap liturginya seperti hari
Minggu. Tapi untuk liturgi hari Minggu kan bacaannya ada berapa? 3. Misalnya begitu. Maksudnya 2 itu bacaan non Injil gitu Ya. loh. Ya. Kalau peringatan itu ya seperti hari biasa. Oh, harian gitu ya. Maka terus di peringatan arwah semua orang beriman ini, nah ini menjadi kebiasaan atau tradisi yang baik. Kalau tadi hari raya semua orang kudus, kita diajak untuk mengenang, memohon doa, dan juga kita mencoba untuk meneladan Santo Santa ya, itu sehingga sampai nanti pada persekutuan para kudus. Kalau arwah semua orang beriman, nah kita berdoa untuk lebih-lebih jiwa-jiwa yang sedang dalam api penyucian, yang menuju pada kekudusan, yang menuju pada persekutuan para kudus di surga itu. Berarti kalau peringatan arwah itu kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal seperti itu ya Romo. Ya. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita kayak gitu ya. Jadi gereja itu ada di katakanlah 3 tempat atau 3 situasi ya. Ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ini gereja yang kelihatan itu gereja yang sedang berziarah di dunia ini kita semua. Nah, lalu gereja yang kedua, gereja yang tidak kelihatan itu gereja yang sedang menuju ke surga atau sedang dalam perjalanan. Ini yang kita doakan di dalam peringatan arwah semua orang beriman. Biasa dikenal di dalam tradisi gereja itu ada istilah api penyucian. Nah, gereja yang menjadi tujuan kita semua adalah gereja persekutuan para kudus di surga. Nah, gitu maka di dalam 2 perayaan ini sebenarnya seluruh gereja ini disatukan. Baik gereja yang masih di dunia ini maupun gereja yang dalam perjalanan menuju ke persekutuan para kudus di surga dan juga gereja semua orang kudus di surga. Berarti pada intinya satu tujuan gitu ya Mo ya. Maka kan kita mengatakan gereja itu kudus, apostolik, satu Katolik. Oke. Ya. Nah, itu kan ngetes aku pelajaran komuninya lolos sama enggak ini, tapi kok ya berusaha menyantolkan gitu ya. Yang butuh katanya privat lagi ini nama Romo Heri. Aduh. Nah ini kan ada 2 misa yang kita peringati kayak hari raya semua orang kudus dan juga peringatan arwah. Pada dasarnya itu wajib atau gimana ya Mo? Kayak kita boleh ikut apa enggak itu loh Mo? Ya. Hari raya dan hari Minggu itu hukumnya wajib. Oh, iya. Nah, kalau pesta, peringatan, hari biasa sebaiknya diikuti. Karena ini sungguh-sungguh kalau kita mengenal dan paham betapa pentingnya peringatan arwah semua orang beriman ini, maka kita sudah tidak akan menanyakan ini wajib atau tidak. Tapi kita pasti dengan kesadaran sendiri, iya saya mau datang, saya mau mendoakan arwah semua orang beriman. Entah itu keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, atau juga mungkin saudara-saudara lain yang juga sudah dipanggil Tuhan, sehingga mereka beroleh belas kasih Allah, kerahiman Allah, pengampunan dari Allah, dan akhirnya boleh mengalami kehidupan kekal dalam kedamaian abadi di surga itu toh. Pada intinya tuh bukan mengomongkan kewajiban kita harus datang gitu. Kadang kan kita memaknai kewajiban tuh koyo gimana ya, koyo seperti ngoyo, seperti terpaksa, seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah memahami nih bagaimana makna dari hari raya peringatan semua orang kudus, berarti kan kita untuk meneladani Santo Santa misalnya sekecil kayak Santo Santa pelindung kita aja tuh kita sudah memahami itu, berarti kita bukan suatu paksaan ya, tapi karena kita memang ingin nih meneladani pelindung Santo Santa kita. Terus juga kalau peringatan arwah juga karena kita memahami nih dengan kita hadir, berarti kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang sudah tidak ada di dunia ini gitu ya Roma ya. Iya, ini di hari raya semua orang kudus kita juga bersyukur sama orang kudus
yang sudah mau menjadi pelindung kita ya. Saya itu kan pelindungnya Ambrosius, saya bersyukur pada Santo Ambrosius telah mau menjadi pelindung saya. Saya coba membayangkan kalau saya jadi Ambrosius kok ya mau-maunya menjadi pelindung orang kayak begini. Coba kamu pikir misalnya, kamu mau coba pikir mau-maunya Paulus menjadi pelindung. Pernah sih kayak kepikir gitu. Iki aku ki orangnya piye, maka kan kita mengucap syukur toh, berterima kasih pada Santo Orang Kudus pelindung kita. Sekaligus kita mohon doa semoga kita juga senantiasa dikuatkan. Lalu untuk peringatan awal semua orang beriman, kita juga menunjukkan kasih kita untuk saudara-saudara yang sudah dipanggil Tuhan, supaya mereka segera beroleh kedamaian abadi di surga. Ingat, sekarang kita mendoakan, besok kita yang didoakan. Kayak gitu. Ini kita kayak seperti nyicil gitu ya, maksudnya sama-sama mendoakan gitu maksudnya ya. Nah kan Romo tadi kita kan juga membicarakan juga mengenai apa tadi ayo kan ada kedua peringatan itu tuh apakah masih relevan nggak sih di zaman sekarang, karena sepertinya kan ini banyak yang belum ngerti ini tuh loh, maksudnya maknanya dari peringatan-peringatan ini atau hari raya ini gitu, apakah masih relevan di zaman sekarang kayak gitu Mo? Apakah karena perkembangan zaman pun ini akan berubah juga cara memaknainya atau tata caranya mungkin? Saya kira hari raya dan peringatan ini tetap relevan. Entah sekarang, entah kapanpun. Karena ya bagaimanapun semua orang kudus ini yang menyertai sepanjang zaman. Karena mereka yang ada di keabadian. Dan arwah semua orang beriman ini kan juga selalu membutuhkan doa-doa. Maka kalau kita menyadari tentang makna dari kedua perayaan dan peringatan ini, maka kita akan sungguh-sungguh mau dengan sukacita menyambut kedua hari yang spesial ini. Lebih-lebih misalnya yang peringatan arwah semua orang beriman itu ya. Saya kira juga relevan meskipun kadangkala ini tidak dianggap penting gitu ya. Karena mungkin tadi tidak mungkin kurang menyadari maknanya atau kurang menyadari betapa pentingnya. Ya, karena entah keadaan hidup sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, atau mungkin karena merasa jauh dari makam keluarga misalnya gitu. Karena biasanya di peringatan arwah semua orang beriman ini ada yang istimewa, entah itu pemberkatan bunga, lalu juga kemudian bersama keluarga pergi ke makam, berziarah ke makam untuk mendoakan secara langsung mereka saudara-saudara yang sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Kalau saya sendiri, saya merasa bersyukur karena sejak kecil saya diajari untuk ketika peringatan awal semua orang beriman itu diajak untuk ke makam, berdoa bersama dengan keluarga, kita ke tempat yang berziarah gitu ya. Dan saya merasa itu menjadi kebiasaan yang baik yang juga nanti akan saya teruskan. Maka kadang juga saya berpikir, mungkin kalau ada keluarga-keluarga yang tidak ada kebiasaan itu, ya mungkin anak-anak lalu jadi tidak tahu, tidak terbiasa, tidak bisa memahami, tidak mengerti betapa pentingnya bersama keluarga, berziarah ke makam, lalu berdoa bersama. Dan di situ sungguh dirasakan kekeluargaan, kesatuan, bukan hanya yang masih hidup, tapi juga yang sudah dipanggil, kita semua merasa disatukan di sana. Nah, maka baik bila di hari peringatan arwah semua orang beriman ini bersama keluarga berziarah ke makam. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya nih, apa kita memiliki keluarga yang mungkin beda keyakinan begitu. Apakah itu diberlakukan kayak sama, kita mendoakan juga? It's okay kayak gitu ketika peringatan arwah semua orang beriman gitu, karena kadang kan kita berpikir
kita beda keyakinan gitu. Jadi aku mendoakan yang memiliki sama keyakinan aja gitu. Nah mungkin ini kan gereja mengajarkan itu mendoakan arwah semua orang beriman ya, bukan hanya mendoakan arwah semua orang Katolik ya. Nah, jadi kita berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang ada di api penyucian yang sedang dalam perjalanan menuju kedamaian abadi di surga. Nah, maka kita boleh mendoakan saudara-saudara kita yang beragama lain, yang berkeyakinan lain yang sudah dipanggil Tuhan. Dan justru sebaiknya kita mendoakan mereka. Maka kan kita selalu berdoa itu, kamu Rosario, kalau Rosario tahu doa ya Yesus yang baik enggak? Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Wah, pintar sekali kamu. Lulus memang pelajaran kamu nih pertama adalah ajaran Krisma. Hal yang lupa aja gitu kan ya. Maka itu doa yang sangat baik didoakan ya. Gak ada kata-kata yang menjerumus hanya Katolik sajanya, satu keyakinan aja gitu ya. Memang benar-benar kita diajarkan oleh Yesus cinta belas kasih kepada sesama, nggak hanya untuk Katolik sama keyakinan aja gitu ya, ya. Dalam doa itu kan kita mohon pada Yesus yang baik untuk kita, untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman. Nah, maka dalam peringatan awas semua orang beriman ini kita mendoakan semua jiwa-jiwa yang sedang mendambakan belas kasih dan pengampunan, mendambakan kedamaian abadi di surga. Nah kalau ngomong-ngomong nih Mo kan, mungkin ada beberapa kasus nih misalnya, ya agak horor sih cuma kayak seseorang yang bunuh diri kayak gitu. Nah apakah itu kita juga baik untuk mendoakan? Maksudnya gimana ya? Karena kasus seperti itu tuh terkadang kan kayak di kita kan kayak tidak baik kayak gitu. Nah itu sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan untuk arwah-arwah mereka begitu? Baik, tentang bunuh diri itu kan secara sepintas kita akan menduga bahwa orang ini melawan kehidupan atau tidak bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya gitu ya. Maka seringkali orang yang bunuh diri ini mungkin ya menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya karena tidak mau mensyukuri kehidupannya gitu ya. Lalu apakah kita boleh mendoakan mereka? Saya rasa kita tetap sangat boleh baik. Dan itu sangat baik. Dan sejauh saya pahami dalam gereja itu juga boleh mendoakan mereka yang melakukan bunuh diri. Bunuh diri itu motivasinya, alasannya bisa berbagai macam gitu ya. Tapi di situ kita tidak tahu apa yang menjadi pergulatan pribadinya. Lalu kemudian di hadapan Allah bagaimana dia mempertanggungjawabkannya. Karena bisa saja di saat-saat terakhir itu ada rahmat dan kasih Allah yang juga tercurah. Tetapi memang secara pastoral, kalau misalnya ada yang bunuh diri, biasanya tidak mudah untuk menerima atau tidak didoakan di dalam misa requiem gitu misalnya ya. Tapi kita lebih berdoa. Biasanya kalau ada yang meninggal itu kan lalu kemudian ada perayaan Ekaristi Requiem, pemberkatan jenazah gitu ya. Maka biasanya karena ini bunuh diri, maka biasanya tidak secara pastoral, tidak merayakan Ekaristi Requiem, tapi mungkin ibadat atau berdoa bersama untuk yang sudah meninggal. Tapi di dalam perayaan Ekaristi kita boleh mendoakan mereka. Pada intinya kita juga mendoakan ya. Intinya kan kepada arwah-arwah sedulur ya kan, saudara-saudari kita yang memang telah tiada di dunia ini gitu ya. Kita berdoa bersama itu. Kita mendoakan yang terbaik untuk mereka agar mereka segera merasakan kedamaian bersama persekutuan para kudus di surga.
Nah Romo kan banyak nih kan ada juga tadi Romo juga cerita ada misa apa pemberkatan seperti itu. Nah pasti kan punya nih kesan atau pengalaman yang unik ketika mungkin sedang melakukan apa ya bertugas gitu maksudnya ketika memimpin misa atau ada pengalaman-pengalaman hidup yang Romo alami ketika yaitu bersama dengan peringatan arwah atau kayak macam gitu. Iya. Seringkali kalau kita berbicara tentang arwah itu iya, lalu kita itu, lalu berpikir gitu sesuatu yang horor, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mistis tidak terlihat ya gitu. Pengalaman saya mendoakan atau merayakan Ekaristi Requiem atau mungkin ibadat pemberkatan di hadapan jenazah itu sungguh-sungguh bagi saya itu saya utamakan karena itu hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk saudara kita ya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik di sana. Maka ketika merayakan Ekaristi Requiem atau pemberkatan jenazah ataupun apa namanya doa di hadapan jenazah itu tidak ada rasa takut. Tapi yang dominan bukan rasa takut, tapi yang dominan adalah doa dan harapan serta permohonan semoga saudara kita yang berpulang ini segera merasakan kedamaian di surga itu ya. Tapi saya punya pengalaman unik ketika saya pertama kali merayakan misa requiem itu ya. Oh, pertama kali saya mendoakan salah satu umat yang dipanggil Tuhan. Saya datang, saya merayakan Ekaristi di sana, lalu saya pulang gitu ya. Nah, ketika saya pulang itu saya merasa kok apa namanya ada bau harum yang masih saya rasakan yang sama dengan ketika misa requiem itu dan itu saya rasakan di dalam kamar saya. Nah, ketika saya keluar dari kamar saya enggak bau itu lagi. Lalu saya coba masuk kamar lagi, pakaian-pakaian yang saya pakai saya coba cucikan. Lalu saya masuk kamar lagi kok masih berbau. Dan itu saya istilahnya bahasa Jawa itu kambon-kambonan gitu ya. Dan selama 3 hari itu saya masih kambon-kambonan itu. Sampai kemudian saya perlu mendoakan saudara yang sudah berpulang itu di dalam perayaan Ekaristi ya. Dan setelah itu saya sudah tidak kambon-kambonan lagi. Berarti pada intinya tuh it's okay kalau ada rasa-rasa bau ngambon-ngambonan itu tadi yang Romo bilang ada wangi-wangi seperti itu, malah jangan kayak yang takut seperti itu ya Mo ya, maksudnya di situ kita malah lebih bisa mendoakan arwah itu, maksudnya saudara kita yang telah berpulang mungkin dengan ujub misa kayak gitu, terus mendoakan juga secara pribadi. Mungkin bukan karena itu pun mungkin bukan sedulur atau saudara Romo begitu ya, tapi itu siapapun juga kita juga bisa mendoakan siapapun juga gitu untuk kedamaian tadi di surga gitu ya Romo ya. Ada nggak yang lainnya Mo selain itu gitu? Yang selain itu bukan pengalaman saya sih, tapi saya pernah dicerita nih, saya pernah datang ke salah susteran, lalu suster itu cerita kalau muridnya ada yang pernah kerasukan. Itu. Nah, kerasukan, lalu ketika kerasukan bisa komunikasi, ditanya kamu siapa, lalu mengatakan saya ini nama saya berasal dari sana gitu, dan itu dari luar kota gak jauh. Lalu dia mengatakan saya meninggal seperti ini begitu, maka ada komunikasi itu. Lalu ditanya oleh susternya, lalu apa yang kamu inginkan? Lalu dia mengatakan saya ingin supaya jenazah saya di sana dirawat dengan baik, dibuatkan makam gitu katanya. Nah, lalu saya itu mengatakan wah tempatmu jauh di luar kota, tapi saya berjanji akan mendoakanmu di dalam misa, dalam Ekaristi. Lalu suster itu mengujubkan 3 kali dalam Ekaristi. Lalu
Kemudian setelah beberapa waktu muridnya yang kerasukan itu ketemu lagi ke suster. Lalu cerita ke suster, suster kemarin yang merasuki saya itu datang lagi, tapi sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu marah mungkin ya. Marah, lalu kemudian Kayak acak-acakan, compang-camping. Tapi sekarang ketika kembali itu sudah pakai pakaian putih dan rapi, setelah tersenyum gitu. Lalu terima kasih atas doa-doanya. Maka saya juga meyakini dan percaya saudara-saudara yang didoakan dalam perayaan Ekaristi sungguh terbantu. Benar-benar dari doa-doa itu memang bisa mengantarkan mereka untuk itu tadi ya, damai di surga itu hadir bersama kita tapi lebih damai begitu ya Romo. Maka ada yang mungkin bertanya, misalnya Romo, saya itu di sini bekerja, saya asalnya dari luar pulau. Maka kalau saya mau berziarah ke makam keluarga saya atau mungkin orang tua saya jauh, enggak mungkin bisa. Maka kalau enggak bisa, datanglah di dalam perayaan Ekaristi. Doakan keluarga di dalam perayaan Ekaristi itu, karena itu jauh lebih utama. Di dalam perayaan Ekaristi kita mengenang dan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam perjalanan menuju persekutuan para kudus di surga. Jadi itu tadi ya. Plusnya lebih baik lagi kalau kita bisa ziarah. Itu tadi ke makam. Karena itu membangun kebiasaan yang baik juga di dalam keluarga. Iya, membentuk kekeluargaan itu tadi juga. Betul. Lebih-lebih mendidik anak-anak. Karena itu berarti masuk nih tips dan tips and tips ya buat orang tua zaman now mungkin yang punya anak-anak kecil atau ya seperti aku mungkin ya, gimana sih cara orang tua itu bisa memahamkan anak-anak untuk ini loh hari raya orang kudus dan peringatan arwah tuh kita harus pahami itu kayak gitu. Mungkin Romo ada tips-tipsnya nggak untuk orang tua zaman now gitu? Tips-tipsnya ini di dalam ini ada istilah bahasa Latin. Oke, bahasa Latin. Istilah bahasa Latin yang berbunyi. Tolong ditranslate ya ini. Cepet banget ini. Bunyinya hodie mihi kras tibi. Hari ini aku, besok kamu gitu ya. Artinya apa? Maknanya. Artinya hari ini aku yang dipanggil Tuhan, besok kamu juga akan mengalami dipanggil Tuhan. Hari ini aku yang didoakan, besok kamu juga yang akan didoakan. Maka kalau anak-anak itu diajari, dibiasakan mendoakan keluarga yang sudah meninggal, maka besok kalau dia gede dia juga akan terbiasa mendoakan entah orang tuanya atau keluarga. Maka ketika nanti orang tuanya dipanggil Tuhan, anak juga pasti akan terbiasa mendoakan, merawat makamnya dan sebagainya. Sebaliknya kalau orang tua tidak pernah membiasakan anak-anak mendoakan saudara-saudara yang sudah dipanggil Tuhan, maka ya nanti kemungkinan ketika dewasa ya tidak terbiasa atau tidak tahu pentingnya, tidak mengerti maknanya gitu ya. Tapi kalau sejak kecil anak-anak dibiasakan, besok kalau gede saya percaya juga akan mendoakan. Maka kalau di lingkungan itu ada sembahyangan arwah atau pemulih, itu ikut supaya nanti juga saudara-saudara juga pada saatnya akan mendoakan kita. Bayangkan kalau seseorang yang dalam lingkungan atau di gereja tidak pernah datang untuk mendoakan saudaranya yang dipanggil Tuhan. Nah, nanti juga saudara-saudaranya apakah juga akan mengingatnya? Kalau kita dalam hidup itu egois untuk diri kita sendiri, nanti kita pun ketika sudah meninggal juga akan sendiri. Tapi ketika kita hidup mau membagikan diri dengan banyak orang, bersosial dengan banyak orang, nanti ketika kita meninggal kita pun tidak akan sendiri. Ada banyak orang yang bersama-sama mendoakan kita. Maka tipsnya ya diajarkan untuk tidak hidup egois, tapi ya karena kita makhluk sosial itu tadi ya. Apa itu makhluk sosial? Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita pasti
butuh bantuan orang lain dan orang lain juga butuh bantuan kita gitu ya. Betul. Ya. Oke, ada nggak pengalaman lain mau kan tadi kan kayaknya Romo tuh juga punya pengalaman keluar negeri juga gitu ya. Mungkin dari Santo Santa itu mungkin Romo punya pengalaman mengenai Santo Pelindungnya Romo kayak gitu. Oh, tentang Santo Pelindung saya. Santo Pelindung saya itu Ambrosius. Iya, itu Ambrosius itu seperti apa sih seorang santo itu? Santo Ambrosius itu yang mempertobatkan Santo Agustinus. Oke. Dia seorang pengajar. Dia sangat suka dengan anak-anak dan anak-anak sangat dekat dengan dia. Nah, itu saya merasa kok ada hal yang juga maksudnya nyambung gitu ya. Gitu. Misalnya itu yang dekat dengan anak-anak itu. Saya kok merasa saya itu tampangnya kelihatannya sangar. Oh dia aku. Ini. Tapi kok anak-anak enggak takut gitu ya dengan saya. Saya rasakan kedekatan juga dengan anak-anak. Maka ya saya percaya bahwa Santo Santa Pelindung kita itu punya kedekatan batin dengan kita masing-masing, entah dalam satu hal atau lain hal. Dan yang bagi saya menjadi pengalaman penuh syukur dan penuh rahmat, saya pernah berdoa di depan makamnya Santo Ambrosius. Makam langsung itu ada ya, di Milan sana. Ada di Milan, oke. Jadi ketika saya 4 tahun di Italia itu setiap tahun saya pergi ke Milan untuk berdoa di depan Santo Ambrosius. Setiap itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Santo-Santo Pelindung kita itu mereka yang ada di dekat Tuhan Yesus dalam persekutuan di surga. Maka kalau kita menjalin hubungan yang dekat dengan Santo-Santo Pelindung kita, mereka pun juga akan mendoakan kita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi sebagai perantara juga kita untuk memiliki hubungan juga sama Tuhan Yesus gitu ya, Maya. Oke, tadi kita udah bincang-bincang tentang makna gitu ya, hari raya semua orang kudus itu tentang apa sih? Jadi memang kita ketika merayakan hari raya semua orang kudus itu ya kita memaknai bagaimana seperti halnya yang kecil aja, Santo Santa ini sebagai teladan hidup kita seperti itu, dan juga peringatan arwah semua orang beriman itu dimana kita juga memahaminya untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah tiada di dunia ini gitu, untuk diantarkan damai di surga gitu ya Romo. Nah Romo boleh dong sebagai penutup ini ya kan, sebelum penutup minta dong pesan-pesan buat pesan untuk umat Jetis gitu, apalagi di hari raya semua orang kudus dan peringatan arwah semua orang beriman tahun ini Mo. Baik. Pesan saya, mari kita sambut dan kita rayakan bersama perayaan Ekaristi Hari Raya Semua Orang Kudus dan juga peringatan arwah semua orang beriman. Kita bersama-sama berdoa menyatukan segala harapan kita di dalam perayaan Ekaristi agar kita yang berziarah di dunia ini boleh mengusahakan kekudusan, sehingga nanti kita boleh juga bersatu dengan persekutuan para kudus di surga. Dan juga kita bersama-sama mendoakan keluarga kita di dalam perayaan Ekaristi, atau mungkin dengan ziarah ke makam keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Itu menjadi hal yang mempersatukan kita sebagai keluarga, dan itu yang mempersatukan kita sebagai gereja. Entah gereja yang masih di dunia ini, gereja yang dan ada di perjalanan, dan gereja ada yang persekutuan para kudus di surga. Juga keluarga, mempersatukan keluarga, keluarga yang masih hidup, keluarga yang dalam perjalanan ke surga, dan juga keluarga-keluarga yang ada di surga. Kita disatukan semuanya di dalam dua perayaan ini. Maka mari kita merayakan bersama-sama dengan sukacita. Oke, dan sukacita kita bersama-sama merayakan itu. Oke, terima kasih Romo Heri yang sudah hadir pada setip kali ini. Episode kali ini kita sudah memahami nih ya, mulai paham nih mengenai Hari Raya Semua Orang Kudus itu dimaknai seperti apa, dan juga peringatan arwah semua orang beriman itu kita maknai seperti apa. Oke, terima kasih Romo Heri yang sudah mau bergabung bersama Komsos di episode Sedulur Jetis Podcast kali ini. Terima kasih Romo. Oke, sekian dari Setip Sedulur Jetis Podcast episode kali ini.
Bye, bertemu lagi dan tips selanjutnya.